Halo semuanya, jumpa lagi bersama Nona. Saya kedatangan tamu yang jauh banget, Mbak Mega. Sebelum melanjutkan, kalian subscribe, like dan komen. Jadi kita bisa ngobrolnya enak ya. Oke, Mbak Mega ini sebenarnya tetangga saya di depan rumah banget ya, depan rumah banget. Cuma dia datang dari Berlin, udah setahun di sini, tapi kita baru ketemu ya. Kita baru ketemu Minggu kemarin. Ya. 1 tahun guys, ngumpet di rumahnya. Anyway, aku mau nanya banyak nih di sini, gimana kesan dan pesan. Tadinya kan di Berlin ya. Oke, di Berlin udah berapa tahun? Di Berlin dari 2006. Wow. Berarti 14 tahun, cuma 1 tahun itu dari 2014 sempat kerja di Indonesia, di Jakarta 1 tahun. 1 tahun, terus balik lagi ke Berlin. Iya. Dan dapat jodoh, Udah sebelumnya udah kenal sih sebelum balik ke Jakarta. Oke. Kok bisa dari Berlin bisa ke sini? Gimana ceritanya itu? Jadi awalnya itu suamiku kerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang B2B atau business to business gitu. Aha. Lalu dia resign dan dia kerja di tempat baru. Nah, mantan bosnya itu nanya apakah dia tertarik untuk kerja di Swiss. Aha. Di Zurich gitu ya. Terus suamiku ini awalnya konsultasi sama aku, gimana nih kita kalau misalnya mau pindah, bakal suka nggak nanti sama tempatnya, atau bakal kesusahan nggak sama bahasanya gitu. Terus aku bilang kenapa enggak gitu, kan kita juga di Berlin udah lebih dari 10 tahun gitu kan. Jujur aja bosen gitu sama Berlin. Dan bahasanya juga kan nggak jauh beda. Iya Kan? Iya. Terus kan udah lama ya di Berlin, terus juga sudah lama di Swiss. 1 tahun tuh udah lumayan ya, adaptasi dan lain-lain sebagainya. Itu kira-kira yang mana ini? Yang timbangannya itu yang lebih berat atau lebih enak gitu loh? Berat karena enak dan ini di Swiss apa di Berlin? Karena di Swiss ini kita baru setahun ya Teh ya. Kan waktu aku dulu di Jerman masih baru-baru juga masih euforia gitu loh. Jadi masih senang. Cuma karena nggak tahu, di sini selama setahun kita nggak kerasa banget udah tiba-tiba udah setahun aja gitu. Dan kita ngerasa orang-orang di sini warm, welcome gitu semuanya. Dan kita seneng banget, kayak culture shock tapi di dalam positive way gitu. Jadi kita lebih nyaman tinggal di Swiss walaupun baru setahun. Aku setuju Setuju banget ya. Yang udah Walaupun lama iya setuju. Udah gitu ya, walaupun untuk masuk ke lingkungan orang-orang Swiss itu butuh waktu, tapi warm di sini memang ini kita nggak kerasa sih kalau ada apa sih namanya tuh, kalau pernah nggak ngerasa ada rasis di sini atau ini? Enggak di sih. selama 1 tahun ini nggak ada kan? Ini enggak. Selalu ramah. Kita jalan ketemu orang gitu, grutsi. Menyapa ya. Iya, menyapa. Ya. Terus bukan kesan apa, suka duka selama 1 tahun ini, apalagi kamu udah ada anak balita. Iya. Ada. Terus untuk anak itu lingkungan udah sekolah kan? Udah kindergarten playgroup, kindergarten iya. Itu untuk anak bagaimana, maksudnya berbaur di sini gitu. Kita awalnya juga sempat mikir kayak bakal susah nih kalau misalnya ada anak gitu di sini, membaurnya gimana sama ibu-ibu lain gitu, terus cari temen gimana. Ternyata seiring jalannya waktu kita juga dapat informasi dari kota gitu ya, dari stad. Ternyata ada banyak kayak treffen, kayak pertemuan orang tua lah, terus ada spill grupnya tuh kayak playdate gitu.
dan anak juga membaurnya karena masih kecil ya, jadi anak membaur aja gitu sama yang lain. Di kindergarten juga teman-temannya banyak, dan tetangga kita juga ada yang satu kelas sama anakku, dan mereka juga suka main gitu di rumah. Ya kita gantian kan, kalau misalnya main anak gantian. Kalau zaman 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 saya dulu anak-anak tuh, oh, hari ini anak ini main di rumah kita, hari ini anak kita main di rumah temennya gitu. Itu jadi apalagi dulu saya tuh masih masih kerja ya, jadi ada juga sih kita giliran untuk saling tolong menolong itu di untuk kecil anak-anak. Oke. Terus rencana tinggal di Swiss ini ada bayangan nggak berapa lama, atau memang seperti saya gitu ya, menetap di sini? Sekarang sih kita masih belum ada bayangan ya, karena suami juga dapat kontrak kerjanya itu yang unbefristet atau yang permanen gitu ya. Kita sih pengennya tinggal lama di Swiss, dan ya mungkin rencana lainnya misalnya suami udah pensiun dan suami pengennya di Asia, di Thailand atau di Indonesia, ya kita nggak tahu, masih belum tahu gitu. Cuma untuk anak sih, anakku kayaknya akan besar di sini. Karena kamu tuh di Berlin ya, di Berlin itu banyak restoran Asia, toko Asia, banyak banget ya. Soalnya kita juga kalau belanja dulu ke perbatasan Jerman, karena selain lebih murah dan ada juga restoran Asia, restoran dan toko Asia. Selama di sini di Swiss ini gimana perbandingan gitu ya? Kan kita zaman dulu pernah ngerasain betapa susahnya cari makanan Asia di sini. Sekarang sih oke, udah banyak, cuma tetap yang satu di Zurich kota, yang satu di sana, yang satu di sini, kita dan lagi nggak begitu lengkap gitu. Iya. Perasaannya Ini sih yang agak sulit ya, mungkin yang berat gitu. Kalau kita lihat sih di Swiss ini, ya di Zurich itu toko Asia memang banyak, cuma nggak begitu lengkap seperti di Berlin gitu ya. Dan restorannya juga di Berlin memang itu kayak surga makanan Asia gitu ya. Surga nomor 2 ya, nomor 1 Belanda ya. Oh iya, Belanda lebih lagi. Oh gitu. Terus ya gimana? Maksudnya homesick dalam bentuk makanan gitu. Kepengen ini, kepengen itu. Oh iya, itu 2 minggu yang lalu itu aku sempet homesick makanan Indonesia dan sampai nangis, sampai buka website sederhana, restoran Padang sederhana, liatin gambarnya. Cuma ya gimana ya, bisa sih sebenarnya bikin sendiri, cuma kan nyita waktu ya, dan aku harus kayak punya anak kecil juga, nggak ada waktu Susah untuk ya, untuk masak-masak yang berat-berat gitu, yang susah-susah. Kita coba bisa ngeliatin aja ya. Iya, cuma bisa ngeliatin aja. Ya pengennya sih nanti kalau misalnya anak liburan autumn ini, musim gugur kan ada liburan 2 minggu, pengennya kita ke Berlin, dan ya kita pengen makan masakan Indonesia dan masakan Asia lainnya. Iya. Itu masalah buat semua kok. Jangan takut, you are not the only one. Hal-hal yang kecil ini ya, soalnya Swiss sama Jerman itu selain bahasa itu sama, kultur juga hampir sama gitu. Yang bedanya apa itu menurut kamu? Ya. Menurutku sih pembuangan sampahnya ya. Kalau di Swiss ini ada plastik sampah khusus ya, Teh ya. Kalau di Jerman kan plastik sampahnya universal gitu ya. Tapi kita tetap buangnya dalam beda-beda gitu sampah.